Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Fa salatullahi wa salamuhu 'alal raufir rahim habibir rabbil alamin al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana barik lana fi qulubina, barik lana ya rabbana fi ajsadina, wa barik lana ya rabbana fi ahlina, wa barik lana ya rabbana fi buyutina, wa barik lana ya rabbana fi qaryatina, wa barik lana ya rabbana fi madinatina hadhihi, wa barik lana ya rabbana fi baldatina Indonesia, barik lana ya Rabbana fi awladina, barik lana ya Rabbana fi a'marina wa fi ulumina, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir, semoga itu bukan sekedar ungkapan yang terucap, karena kalimat cinta tidak ada artinya jika tidak ada cinta di dalam hati. Semoga Allah yang Maha Kuasa benar-benar menitipkan di hati kita cinta, sehingga kita bisa hidup dengan cinta, saling mencintai di antara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Bapak Bupati, Masya Allah, yang telah menemani dari tadi, subhanallah. Ada Pak Kapolres juga, dan semua pendukung-pendukung kemuliaan, para guru-guru mulia. Tadi ada yang mulia Haji Ustadz Istamar, dan juga Ustadz Maulana dengan pesantren-pesantrennya, sekolah tingginya, dan yang lainnya yang kami tidak bisa sebut satu demi satu. Yakini bahwa pertemuan seperti ini adalah sangat bermanfaat untuk kita kalau kita menyadari tujuan. Tadi disampaikan oleh Bapak Bupati bahwasanya dengan usaha wujudkan kota kita ini kota yang tentrem, yang baik, dengan juga memohon kepada Allah. Tadi berbisik bagaimana agar damai, guyub, rukun, bahagia, dan hendaknya itulah yang kita cari dalam hidup ini, menjadikan hidup kita indah, bahagia. Tidak cukup kita, bahkan sebaliknya gini, tidak cukup kita berdoa semoga bahagia tidak pakai usaha tapi tidak pakai memohon kepada Allah. Tidak, kita harus menggunakan dua cara. Mengadu kepada Allah, tadi doa yang diajarkan Nabi juga, Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam. Ya Allah, pertemukan hati kami dalam cinta, ya Allah, pertemukan hati kami dalam cinta, dalam cinta, dalam cinta. Iya, kita berdoa dan berdoa, akan tapi usaha zahir harus kita hadirkan. Maka pada malam ini kita ingin memantangkan usaha zahir kita, memantapkan usaha zahir kita untuk menjadikan kota kita, kampung kita, rumah yang indah. Kuncinya adalah di dalam diri kita, di hati kita. Maka sederhananya ada dua hal. Ada dua hal yang harus bisa kita hadirkan untuk menggapai keindahan hidup dalam kebersamaan. Dua hal ini sumbernya ternyata dari sini, mulut, yang kedua dari telinga dan pandangan. Maka dari itu, untuk menghadirkan keindahan dalam kebersamaan, dan ini berlaku dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat,
Kuncinya yang pertama adalah jangan biasa mencari-cari kesalahan orang. Jangan sampai kita sibuk mencari-cari kejelekan orang lain. Kalau ingin mencari kejelekan, carilah kejelekan dirimu sendiri untuk berbenah. Jangan biasa kita melihat kejelekan orang, mendengar berita tentang kejelekan orang, karena itu akan menghilangkan cinta di hati kita dan kita akan rugi. Sementara orang yang menjalani hidup dengan cinta di dunia, indah bertemu begini, senang kita, nggak ada benci di antara kita. Kalau seandainya bukan karena terbatasnya waktu, mungkin kita akan terus ngobrol yang indah. Menjaga hati. Jadi jangan biasa mencari kejelekan orang. Jangan berusaha, jangan mencari. Dan ingat ancaman dari baginda Nabi SAW, man tatabba'a aurata akhihi, barang siapa yang biasa mencari-cari kejelekan saudaranya, kejelekan orang lain, tatabba'a Allahu auratah, Allah akan bongkar aibnya, Allah akan bongkar kekurangannya. Bahkan ancaman selanjutnya, wadhahba yafdahhu, dan Allah akan rendahkan dia walau fi qasdi baitihi, biarpun di tengah rumahnya. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau orang kebiasaannya mencari-cari kejelekan orang, maka Allah akan rendahkan dia, Allah akan bongkar kejelekannya dia. Bukan sampai di situ, Allah akan rendahkan dia di rumahnya. Ternyata istrinya menjadi tidak menghormati dia, padahal nggak tahu sebabnya apa. Anaknya tidak bisa menghargai dia, semua yang bersamanya tidak bisa menghargai dia, karena sudah direndahkan oleh Allah. Maka pastikan malam ini kita menjadi orang yang tidak mau mencari-cari kejelekan orang. Jangan berusaha mencari, sebab ada orang hobi mencari kejelekan orang. Mohon maaf, misalnya ada handphonenya temennya tuh buka handphone, di sampingnya dia ngelirik tak begini, ini sudah paham betul apa ini dan bisa menyimpulkan, pada ngelirik tak, pengen tahu. Rupanya ini temannya perempuan, temannya perempuan lagi WN sama suaminya, datanya lagi marah-marahan. Itu sudah sambil ngirik, sudah tahu, bisa menyimpulkan, wah rumah tangganya nggak bener, rumah tangga gini, cerita kemana-mana. Atau kalau zaman dulu ada catatan buku harian begitu, mungkin ada orang masuk rumah tangga, rumahnya seseorang, ada di perpustakaan buku, ada buku sejarah Nabi, ada buku ini. Yang menarik bagi dia apa? Buku agenda. Pengen saja ngelihat, dan dia ngelihat sepintas langsung hafal, bisa menyimpulkan. Padahal kalau belajar ngaji nggak paham-paham dia. Tapi kalau sudah urusan kejelekan orang, kalau Anda merasa semacam itu, kalau tidak segera tobat akan sengsara. Percaya. Kalau Anda termasuk model orang yang hobi melihat kesalahan orang, penasaran, padahal mendengarnya setengah-setengah, nyambung dia lagi ngomong begini, di sampingnya ngomongin kejelekan orang, dia dengar, rekam. Allah Akbar. Karena memang dia dihinakan oleh Allah. Setelah dia senang mencari-cari kejelekan orang, maka setelah itu Allah akan rendahkan dia. Ya, pertama yang harus kita hindari adalah jangan biasa mencari-cari kejelekan orang lain. Dan kita selama ini sudah biasa dibuat bermusuhan kita selama ini. Sebetulnya kita menjadi bermusuhan karena kita tidak menjaga telinga kita, tidak menjaga mata kita, karena kita sering mendengar omongan kejelekan seseorang, mencari-cari kejelekan seseorang. Jadi pertama ini biasakan, kalau memang kita punya sifat suka mencari-cari kejelekan orang atau penasaran, hati-hati. Penasaran, penyakit penasaran, pengen tahu. Apa kepo istilahnya begitu? Pengen tahu, naudzubillah. Anda harus banyak istighfar. Astagfirullah, tidak. Saya tidak mungkin. Bahkan harus kita rubah, nggak mungkin dia. Semoga baik. Tutup, saya tidak boleh lihat. Kalau ada handphone ketinggalan di rumah, saya tidak akan melihat sampai mati kayaknya. Kecuali hanya pengen tahu milik siapa supaya bisa dikembalikan. Termasuk mohon maaf suami istri tidak sebaiknya orang saling mengintip handphone pasangan. Ini nasihat. Karena suamimu punya rahasia tentang keluarganya, istrimu juga punya rahasia. Memang semuanya harus jujur, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Akan tapi ketahuilah, pengen tahu itu merusak hati.
merusak hati milik kawannya. Kadang temennya tuh pergi kamar mandi sebentar, kok HP temennya ketinggalan tuh, ngeceknya tuh langsung mana sudah tahu, sudah paham, sudah nyimpulkan. Innalillah. Hal ini yang harus kita hindari. Takut kita punya kebiasaan mencari-cari jelekan orang. Orang ini nggak bisa buat damai, dia sendiri nggak damai kok, hatinya kotor. Pastikan ya, jangan biasa mencari-cari kejelekan orang. Kemudian jika suatu ketika, lah ini lanjutannya, kok tiba-tiba kita menemukan kejelekan seseorang, nggak sengaja, atau sudahlah kemarin memang biasaanku jelek, sekarang sudah terlanjur tahu bagaimana, kita harus rubah. Setelah kita melihat orang itu dengan kejelekannya, hati-hati, kita harus masuk wilayah baru lagi. Menghadaplah kepada Allah dengan panjatan doa, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Ya Allah, aku telah melihat kejelekan si fulan, ya Allah, lupakan ya Allah, jadikan aku melupakan ya Allah, dan ampuni dia ya Allah, jadikan itu kejelekan terakhir ya Allah. Bukan diobral bercerita ke sana kemari. Menceritakan kejelekan seseorang itu menjadikan orang bermusuhan. Dalam segala hal tidak diperkenankan ini, karena menjadikan orang bermusuhan. Termasuk, mohon maaf ini, beberapa tahun lalu ada pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan apa, kami suarakan dengan lantang, bahkan kami guyoni, kayaknya tim sukses yang gak berani ngangkat suara kami kayaknya memang pembuat kerusakan. Bahwa gitu, iya. Ngomongan saya begini bunyinya, ayo yang gak berani ngangkat siapa? Kami suarakan dengan lantang, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Sederhana. Kenapa ngangkat itu saja gak berani? Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau memang calon pilihanmu punya program, itu saja kau ceritakan, tidak usah mencaci yang lainnya. Kenapa? Kalau kita mencaci akan mengundang cacian. Pada zaman Nabi, ada Nabi pernah mengatakan, terkutuklah seorang laki-laki yasubbu la'anallahu rajulan yasubbu abah. Terkutuklah seorang laki-laki yang mencaci ayahnya. Sahabat Nabi bertanya, apakah ada seorang anak mencaci ayahnya? Ada. Seorang anak mencaci ayahnya adalah seorang anak mencaci ayahnya orang lain. Setelah mencaci ayahnya orang lain membalas mencaci ayahnya. Berarti dia menjadi sebab orang lain mencaci ayahnya. Mohon maaf, kita ajari berpolitik yang sehat, yang dewasa. Contoh, kalau saya mencaci calon Anda pun akhirnya mencaci calon saya. Otomatis. Akan tapi ini kita harus bisa hidup damai, menjaga lisan kita. Termasuk dalam rumah tangga, wahai suami dan wahai istri. Jika engkau menemukan kekurangan pada pasanganmu, jangan engkau sebut sampai mati. Menyebut kekurangan menyakitkan. Biarpun pakai kalimat lembut dan indah, tapi tetap menyakitkan. Menyebut kekurangan, apalagi pakai bahasa kasar, bahasa merendahkan. Sekarang ada suami sedang berantem, begitu mudah menyebut kejelekan pasangannya. Ketahuilah wahai istri, kalau suamimu punya kekurangan, engkau pun punya kekurangan. Hanya bedanya sadar atau tidak sadar. Hei suami, jika istrimu punya kekurangan, engkau pun punya kekurangan. Dan kekurangan itu bukan untuk kau sebut dan untuk kau hinakan dia. Akan tapi kekurangannya untuk kau sempurnakan dengan kesabaranmu, dengan prasangka baikmu, dengan kelembutanmu. Bukan untuk dijadikan bahan mencaci dan merendahkan. Biarpun pakai kalimat lembut kan juga nggak enak. Namanya menyebut kejelekan. Mungkin ada seorang suami romantis kayak hidupnya, kalau nyebut istrinya, pasangannya pasti ayang dan sebagainya. Ayang, iya abang, ayang, iya si abang. Kenapa sih hidung ayang begitu? Hidung ayang begitu, pakai ayang-ayang tapi nyebut hidungnya. Yang bagi dia kurang menarik, tersinggung dia, akhirnya dia membalas, oh iya abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu? Membalas ya. Semua cacian yang kita berikan akan dikembalikan dengan cacian. Tidak ada perlunya kita mencaci. Kita harus menjadi juru damai. Kita sudah biasa diadu, berantem sehingga berantem. Lihat, kita tidak dewasa.
Berbeda pilihan saja berantem loh ya. Lihat pemilihan presiden kita berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati berantem, pemilihan lurah berantem, pemilihan RT berantem, akhirnya apa? Pemilihan ketua masjid juga berantem. Ayo. Kenapa seperti itu? Karena sudah biasa kita diadu oleh iblis, bukan orang per orang, tidak. Kita biasa nuruti hawa nafsu kita. Akan tapi yuk kita menjadi juru damai. Jadi jangan biasa mengucapkan kalimat kotor, kalimat jelek, kalimat yang tidak pantas. Usaha untuk menghindar dari kalimat mencaci dan mengolok, itu pun masih banyak orang yang tersakiti hatinya. Bagaimana kalau saya suka mencaci maki dan mengolok? Kita perlu berlatih yang benar, wahai hamba Allah. Jangan biasa mencaci mengolok, nggak ada perlunya, nggak ada perlunya. Kalau sepanjang hidup kita itu tidak mencaci Namrud, tidak mencaci Fir'aun, tidak mencaci Abu Jahal, nggak disalahkan kita. Diam saja nggak usah pasal, tapi mencaci, mengolok. Al-muslimu, seorang muslim laisa bisabbah wala la'an wala ta'an. Seorang muslim itu bukan kerjaannya mencaci dan mengolok, tidak. Kita jaga lisan kita. Jangan biasa mengucapkan kalimat kasar, kalimat mencaci, kalimat mengolok. Amalkan ilmu ini, Anda pulang akan indah. Seorang suami yang sehat, akalnya dan mentalnya, nggak bisa ngomong yang menyakitkan istri, pasti nggak bisa. Karena hidup mentalnya sehat, akalnya sehat. Berarti yang biasa ngomong kasar berarti mentalnya sakit ya, atau akalnya nggak sehat. Atau seorang istri juga demikian. Kita perlu belajar serius di dalam urusan membuat keindahan dalam kebersamaan. Inilah kuncinya, adalah di saat kan kita tidak boleh mencari-cari kejelekan orang. Kalaupun seandainya kita terlanjur menemukan, melihat, jangan diucapkan, jangan kita mencaci mengolok. Mencaci bukan adabnya orang beriman, mengolok bukan adabnya orang yang beriman. Bukan sekedar tidak mencaci mengolok, akan tapi kita rubah. Lah inilah yang ketiga, biasakan kita, ini perlu langsung diamalkan. Biasakan kita itu merubah semua yang semula cacian, kita rubah jadi panjatan doa. Dia tidak benar, jelek, ya Allah, semoga kau beri petunjuk ya Allah di malam hari, di tengah malam. Tetangga yang kurang ajar nyekit ngomongnya, pinjam duit nggak balik-balik, menfitnah kita dan lain sebagainya. Lihat alangkah indahnya akhlak Anda kalau Anda ancam malam hari, awas ya nanti malam ya setelah tahajudan, sholat 2 rakaat setelah tahajud, lalu Anda panjat, Anda tengadahkan tangan lalu berdoa, ya Allah, itu orang yang kurang ajar itu ya Allah, semoga suaminya tambah cinta ya Allah, anaknya baik-baik ya Allah, rezekinya semakin lapang ya Allah. Ini kelihatannya seperti guyonan, tapi itu ilmu yang harus Anda ambil. Hanya sekarang kita untuk menjadi orang yang mudah mendoakan kebaikan, gimana caranya? Inilah inti yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Sehingga bagi Anda nanti keluar dari majelis ini begitu mudah mendoakan orang yang berbeda dengan kita, bermusuhan dengan yang mencaci kita, mengolok kita. Intinya begitu. Karena dengan membiasakan itu, maka akan sejuk kita dan orang bersama kita juga sejuk. Kita tidak mengeluarkan kalimat yang kotor, kita sendiri sejuk, orang yang dengan kita pun juga sejuk. Hidup indah, damai, bahagia dalam kebersamaan. Ya, ini jadi rubah dengan panjatan doa, ganti dengan panjatan doa. Jadi kalau 3 hal ini sudah kita lakukan, kita biasakan, semua jadi indah. Pertama apa tadi? Jangan Anda mencari-cari kejelekan orang, dan jika terlanjur melihat kok terlanjur kelihatan, maka Anda tidak boleh mencaci, mengolok dan menceritakan kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, Anda tumpangi dengan panjatan doa. Dan ini adalah mata baginda Nabi, termasuk mohon maaf kalau kita melihat orang pemabuk, penjudi, bukan untuk kita caci dan kita olok. Bahkan kalau seandainya kita ingin mengingatkan dia, kita mengingatkan dengan cara yang lembut, cara yang baik. Tapi ketahuilah, sebelum kita mengingatkan dia, tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah kita mendoakan di tengah malam? Kita sering sok barangkali dakwah, tapi tidak pernah ngadu kepada Allah di tengah malam. Kita meminta kepada Allah di tengah malam.
Kita perlu mengadu kepada Allah, dan itu sebenarnya dengan pengaduan kita kepada Allah, panjatan doa kebaikan untuk orang tersebut melembutkan hati kita, sehingga kita tidak mengingatkan kecuali dengan cinta, bukan dengan kesombongan. Nah, sekarang kita akan masuki bab selanjutnya, yaitu bagaimana. Nah, ini perlu agar kita itu menjadi orang yang mudah menahan emosi, menahan marah. Jangan dikit-dikit kita marah, balas dendam dan sebagainya, caci maki. Sekarang itu budaya caci maki itu sudah luar biasa. Ada mungkin orang ceramah di YouTube, biarpun kami tidak melihat, kami tidak pernah melihat komentar. Kalau kami mungkin punya YouTube kami, kita tidak pernah melihat komentar. Orang ngomong apa, kita hampir tidak pernah melihat. Sekarang lihat, ada orang ngomong sebaik apapun, lihat di dalamnya ada, bawahnya ada yang komentar jelek. Subhanallah, ini biasa. Apa budaya kita itu seperti itu. Budaya jelek kita. Apapun di komentar jelek, memang dia tuh biasa. Itu kalau Anda bisa masuk rumah tangganya orang itu yang biasa jelekin istrinya, ibunya, tetangganya, habis semuanya. Memang biasa ngomong jelek. Jadi kebiasaan. Makanya kalau Anda yang sudah biasa ngomong jelek kepada satu orang, lalu Anda tidak bertobat, kemudian tidak segera berhenti, itu akan kemana-mana. Menjadi ustadz pun suka ngomong jelek pada akhirnya, karena sudah menjadi kebiasaan di lesannya, di lidahnya. Maka malam ini kita ingin punya budaya yang istimewa, budaya yang baik. Jangan biasa mencaci, mengolok, kemudian setelah itu luar biasa panjatan doa. Dan itu mata Nabi mengajari, kalau kita melihat orang melakukan dosa, orang bermaksiat, iya kita mengingatkan dengan cara yang hikmah, dengan cara mau'idhah hasanah, dengan cara yang benar. Akan tapi sebelum itu harus kita memandang mereka dengan hati kita. Tidak boleh loh ya kita memandang orang dengan pandangan merendahkan. Biarpun dia tampak rendah, tapi nggak boleh. Dan orang yang biasa memandang orang lain dengan pandangan merendahkan itu biasanya muncul mudah mencaci, mudah mengolok, dan itu membuat kerusakan di muka bumi. Tidak boleh kita merendahkan siapapun, termasuk seperti ini. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Bukan berarti yang di barisan depan atau yang ngomong lebih bagus di hadapan Allah, belum tentu. Akan tapi kita semua berlomba-lomba, kita berusaha. Tapi merasa dia lebih bagus, lebih hebat, itu adalah iblis. Ada sebuah kisah. Sebelum kita beri resep bagaimana kita menata hati tadi, sebelum kami beri ramuan agar kita mudah mendoakan orang lain, ada sebuah kisah. Pada zaman Nabi menyebutkan kisah tentang Abid Bani Israel dan Majin Bani Israel. Ada dua model manusia. Yang satu adalah ahli ibadah. Yang satu adalah preman pasar. Maka kami sampaikan, hei para preman, ini ada kisah indah buat Anda, wahai preman. Kalau ada preman,